Ada sesuatu nih yang menurut saya menarik tetapi jarang dibahas juga di berbagai hal yang ada. Jadi ceritanya di tahun 2025 lalu, beberapa investor yang juga pembaca dari ibu Profify sempat cerita kinerja portofolionya kepada saya. Ada yang lewat email dan juga biasanya ada yang lewat WA. Dan yang bikin saya kaget, ternyata nggak cuma 1-2 orang yang returnnya ada di atas GH Portfolio. Dimana untuk kinerja dari GH Portfolio di tahun 2025 sendiri yang bisa kalian lihat di tabel ini yaitu sebesar 40% di tahun 2025 kemarin yang bahkan lagi-lagi beat the market karena di atas dari IHSG. Tetapi ternyata banyak investor profit price lain yang memiliki return mencapai 50%, 60%, bahkan ada yang 7%. Tetapi di sisi lain, dan ini yang menurut saya cukup menarik juga, dapat juga investor yang rutin membeli watchlist bahkan sudah langganan sebanyak 1 tahun dan juga mereka membeli ebook yang ada dan bahkan nonton video-video edukasi tetapi ternyata portonya masih gitu-gitu aja. Bahkan banyak juga nih yang masih dalam keadaan minus atau nyangkut. Lah kok bisa ya? Karena bukankah mereka memiliki tools yang sama, apalagi memiliki plus-plus lain yang seharusnya bisa semakin baik lagi. Tetapi kenapa hasilnya bisa beda jauh? Nah, halo good people, dan di sini di video kali ini kita akan bahas nih sedikit mindset terkait investasi saham dan juga market insight apa yang harus dilakukan dengan keadaan pasar BI seperti sekarang yang sedang crash-crashnya. Yuk kita berpikir. Oke, di sini saya ceritain dulu ya biar cukup jelas bagaimana keadaan investor yang cerita kepada saya. Jadi investor pertama kita sebut saja investor A nih. Beliau membeli ebook Profify di awal 2025 lalu yang berarti sudah setahunan. Dari situ beliau menerapkan metode FCDST yang memang saya ajarkan di buku tersebut. Yang ternyata beliau ini sangat-sangat rajin sekali dan dia sudah melakukan banyak trial dan juga studi kasus. Yang simpelnya beliau ini memang orangnya katanya suka ngulik. Yang akhirnya sering coba-coba dengan metode dan template yang saya miliki. Yang akhirnya banyak sekali trial saham yang dari situ pasti akan mendapatkan sense-nya sendiri ketika menganalisis saham. Intinya si investor A ini bukan cuma baca terus selesai, tetapi benar-benar dipraktikan, dievaluasi, diulang lagi jika ada kesalahan. Ya baik lagi trial and error seperti biasa yang memang harus kita lakukan. Hasilnya ternyata dia memiliki return sebesar 60% dalam setahun, bahkan di atas performa GH Portfolio yang barusan saya tampilkan di 48,83%. Terkait kenapa saya bisa beat the market pun nanti akan saya bahas sedikit di market insight di ujung dari video ini seperti apa. Lalu kita masuk ke investor kedua atau kita sebut saja investor B. Beliau juga rutin membeli watchlist yang sudah langganan 1 tahun yang bahkan biayanya pun tidak murah karena di atas 1 jutaan. Tapi ketika saya minta lihat portonya, ternyata di mana beliau ini masih suka nyangkut dan portonya merah. Yang dari situ saya penasaran, yang akhirnya saya coba minta screenshot bagaimana keadaan porto dari saham dan emiten-emiten apa aja yang dia beli yang ternyata masalahnya langsung kelihatan. Saham yang ada di watchlist yang dia beli paling cuma 10-20% dari total portonya, dimana kurang lebih emiten yang dibeli pun cukup banyak, bisa 10-30 emiten saham, dan ternyata mayoritas saham yang beli adalah saham-saham yang memang ramai sedang dibicarakan di sosial media. Lagi-lagi saham yang dipomop sana sini, mungkin dia penasaran, dia FOMO, akhirnya beli yang ujung-ujungnya ketika beli di atas dan gak paham, ya udah nyangkut juga. Dan itulah yang bisa saya sebut sebagai the last greater fool atau si bodoh paling terakhir yang tidak paham dan cuma beli di pucuknya saja. Nah, dari dua cerita ini kira-kira apa perbedaannya dan apa mindset yang bisa kita pelajari? Baik lagi, sebenarnya bukan soal siapa yang lebih pintar, bukan soal juga siapa yang lebih memiliki banyak modal, karena bahkan si investor B ini modalnya sudah sangat banyak sekali, sudah ratusan juta. Ketika dia menseritakan portofolionya kepada saya yang bahkan minusnya juga ratusan juta, yang ini sangat-sangat merugikan sekali. Yang lagi-lagi bisa dibilang itu biaya belajar yang menurut saya terlalu berlebihan karena hanya untuk coba-coba dengan kerugian sebesar itu. Ya bedanya di antara kedua investor tadi adalah terdapat di satu hal, yaitu adalah eksekusinya yang tidak benar. Investor A dia memiliki tools lalu dia eksekusi dengan disiplin dan konsisten. Investor B juga dia memiliki tools yang sama bahkan lebih, tetapi eksekusinya masih tergoda oleh noise-noise yang ada di luar sana. Dan ini juga nih yang menurut saya perlu kita sadari secara bersama. Mau buku kayak kelas, ebook, watchlist, semua itu hanyalah tools saja, alat untuk mengupgrade kemampuan dan kapasitas diri kita sebagai seorang investor. Tetapi balik lagi, tools sehebat apapun tetap membutuhkan orangnya untuk mau action, mau konsisten ngulik dan terus evaluasi. Ya analoginya kurang lebih seperti inilah. Saya kasih kalian peta harta karun yang sangat detail nih, rute tercepat, titik-titik berbahaya yang harus dihindari, semuanya ada di peta tersebut. Tetapi kalau kalian nggak jalan, ya udah petanya pasti cuma jadi pajangan yang nggak akan kepake juga. Atau bahkan lebih parah lagi, kalian pegang petanya, tetapi di tengah jalan, anggap nih kalian tiba-tiba ketemu orang yang bilang, ada jalan pintas tuh kalau ingin
sampai ke tempat itu udah aja lewat sini jalannya jauh lebih cepat. Yang dari situ akhirnya kalian belok tinggalin peta yang ternyata jalannya pun sangat sulit sekali, mungkin melewati gua, melewati sungai yang sangat-sangat curam sekali, bahkan ujung-ujungnya kalian bisa nyasar. Dimana itu mungkin adalah best case-nya dan ternyata worst case-nya ada banyak jebakan yang bahkan bisa merenggut nyawa kita, yang bukankah itu malah merugikan sekali yang sangat banyak. Yang baik lagi nih, hal-hal yang too good to be true itu harus sangat-sangat kita pahami resikonya seperti apa. Itu juga yang memang terjadi nih ke banyak sekali investor. Toolsnya ada, ilmunya ada, tetapi begitu lihat saham lain yang lagi rame, yang lagi naik cepat, langsung tergoda begitu saja. Ya mungkin sesuai dengan peribahasa, kalau rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau, yang lagi-lagi bahkan itu hanya di mata saya tetapi kita tidak paham bagaimana dalamnya. Karena toh yang membedakan orang-orang yang perform bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena mereka mau jalan terus nih, walau mereka tahu prosesnya pasti nggak akan selalu mudah. Mereka tetap disiplin dengan metode yang sudah terbukti, ya walau mungkin di tengah jalan terdapat godaan yang kelihatannya lebih seru, tetapi mereka tetap stick to the list dengan keyakinan yang mereka miliki. Dan sekarang di sini kita akan bahas sedikit market insight dan juga alasan kenapa saya bisa beat the market di tahun 2025, yang seharusnya kalian seperti sekarang banyak menjadi ujian bagi kalian para investor yang ada. Dimana ketika sekarang market sedang bearish, IHSG terkoreksi cukup dalam, sentimen negatif di mana-mana, bahkan narasi kabur dari BI pun terdengar di mana-mana juga. Kalau kita lihat dari pola teknikal sederhana, IHSG saat ini memasuki area big support resistennya. Area yang secara historis menjadi titik penting, tempat di mana pasar biasanya memantul atau setidaknya berhenti sejenak, yang akhirnya akan naik lagi di kondisi-kondisi teknikal seperti ini. Dan ingat juga nih kata-kata yang sudah sering kita dengar, be fearful when others are greedy. Ini yang terjadi ketika IHSG sedang full hijau, euforia, semua merasa jago saham yang sudah saya bahas lengkap di satu video ini, yang benar-benar kejadian kalau IHSG drop dari 9.000 sampai menyentuh angka 6.000. Tetapi terdapat lanjutan dari quotes tersebut, yaitu but be greedy when others are fearful. Dan inilah kondisi kita sekarang, di mana semua orang sudah pada panik dan bahkan sudah banyak menjualnya, yang membuktikan juga kan bagaimana IHSG akhirnya drop, yang ketika orang banyak takut dan banyak jual, banyak yang kabur. Inilah momen investor retail seperti kita, individual investor, bisa memanfaatkan momentumnya. Case yang persis sama seperti ketika terjadi di tahun 2025 lalu, yang waktu itu pun market bearish nih, sentimen negatif, banyak yang panik, yang saya ingat juga pada saat itu sedang momen lebaran juga. Seperti sekarang yang saya nggak tahu nih ini video bakal upload kapan, tetapi ketika saya upload ini masih belum waktu lebaran. Dan ketika IHSG crash di tahun lalu, tetapi karena saya cukup yakin dengan kinerja dari saham-saham yang sudah saya analisis, dari situlah saya mulai cicil masuk, bahkan ketika IHSG melewati area supportnya di lingkaran hijau ini. Dan ketika pola Fibonacci pun tercapai di titik garis merah terbawah, akhirnya saya tambah muatan lebih banyak lagi. Kenapa saya berani membeli ketika market sedang bearish seperti itu? Karena baik lagi, penyebab crash saat itu hanyalah karena sentimen sesaat doang, dan kita semua tahu sentimen bersifat sementara. Fundamental perusahaan-perusahaan yang saya pegang pun tidak berubah, yang bahkan minimal biasa, tetapi banyak yang cenderung malah growth, yang malah naik, yang bukankah itu menjadi sinyal lebih bagus untuk entry lagi. Dan hasilnya GH portfolio pun menutup 2025 dengan return 48,83%, jauh di atas IHSG yang hanya 20%. Dan itu pun saya menambah modal cukup banyak di tahun 2025 lalu. Tetapi baik lagi, ini disclaimer yang cukup penting juga, bukan berarti saya bisa memprediksi 100% secara benar kalau harga akan drop atau harga akan naik. Nggak ada yang bisa prediksi masa depan, baik lagi manusia nggak ada yang tahu. Pola psikologi pasar itu memiliki kecenderungan yang sama, atau kasarnya history repeat itself, dan itulah yang dibahas atau di cover dari yang namanya analisis teknikal atau grafik chart. Itu yang di cover dari semua hal tadi. Tugas kita sebagai investor hanyalah memitigasi resiko mana yang paling cocok dan paling bisa kita terima. Di case saya, fundamental kuat menjadi mitigasi terbaik yang memberikan margin of safety yang semakin tinggi ketika pasar sedang drop juga, dan menunggu pola dari teknikal juga termasuk mitigasi tambahan yang saya lakukan. Dan dengan dua hal tadi, walau potensi loss pasti akan selalu ada, pada akhirnya kesalahan saya jauh lebih terukur. Oh, dan juga nih terdapat satu hal penting juga nih yang mungkin banyak dari kalian tanyakan. Banyak investor, terutama para investor pemula, mereka semua memiliki ekspektasi return yang tinggi
tertinggi dari saham. Karena kasarnya banyak yang merasa kalau saham adalah cara cepat menjadi kaya, yang tidak kayak saham tidak seperti itu. Karena mau kayak gitu mah udah judi aja, sama aja. Mau cuan 40%, 50%, bahkan 100% setahun, yang ini sudah sangat muluk-muluk sekali. Yang padahal target seperti itu bukanlah sesuatu yang sustainable, bahkan cenderung sesuatu yang dipaksakan, yang lagi-lagi jatuhnya judi. Yang judi baik lagi haram, ini sudah saya berulang kali di berbagai video. Dimana saya sendiri biasanya cukup menarget nih plus 5 sampai plus 10% di atas IHSG saja, itu sudah sangat-sangat baik sekali. Karena baik lagi hal tersebut saja sudah bisa disebut untuk beat the market. Kenapa saya bilang hal tersebut sudah sangat baik? Karena baik lagi mayoritas manajer investasi profesional yang bisa kalian lihat dari reksadana-reksadana yang ada, kurang lebih bahkan mayoritas banyak yang tidak bisa beat IHSG atau bahkan performanya di bawah kinerja dari IHSG. Jadi kalau kita sebagai investor retail bisa melakukannya, itu sudah sesuatu yang patut diapresiasi. Ya intinya kalau IHSG minus 5% tetapi kita cuma 0%, tidak untung tidak rugi, kalian sudah lebih baik dari market dan sudah patut untuk mengapresiasi diri sendiri. Dan dari investor-investor profit wise lain nih yang sempat cerita kinerja portonya di tahun 2025 lalu, rata-rata yang konsisten menerapkan metodenya ya kurang lebih memiliki return 20-40% di tahun 2025, yang itu pun sudah jauh lah di atas rata-rata pasar sedang seperti apa. Jadi baik lagi, jangan terlalu muluk-muluk, fokus saja ke proses yang benar, eksekusi yang disiplin, dan evaluasi yang rutin juga. Return yang besar itu adalah sebuah akibat dan bukan tujuan. Kalau prosesnya benar, pasti nanti hasilnya pun akan mengikuti. Jadi lagi-lagi kalau saya simpulkan untuk satu video ini, masalah terbesar kebanyakan investor bukanlah di ilmunya, bukan juga di toolsnya, dan bukan juga di market yang sedang biris. Masalahnya di eksekusinya yang cenderung tidak konsisten, labil, yang akhirnya tidak memiliki sistem atau framework yang jelas. Apakah kita benar-benar menjalankan apa yang sudah kita pelajari? Apakah kita juga sudah stick to the rules yang kita buat sendiri? Atau masih tergoda oleh saham-saham yang rame di media padahal kita sendiri tidak paham fundamentalnya seperti apa? Apakah kita disiplin sama metode yang sudah terbukti, atau kita masih lompat-lompat dari satu strategi A, strategi B, yang mungkin buat kalian yang mindsetnya hanya mencari trik jitu atau hal-hal yang ingin cepat, ya pada akhirnya mau sampai kapanpun pasti kalian akan mencari trik jitu dari A ke B ke C di investor lain yang ujung-ujungnya ya biasanya sama-sama aja nggak berkembang juga. Tools memang penting, tetapi ilmu menurut saya jauh lebih penting, dan ilmu berhubungan dengan orang yang menggunakan tools tersebut. Dan di kondisi market seperti sekarang, biris yang penuh ketakutan, justru disinilah investor retail seperti kita memiliki momentum atau kasarnya memiliki peluang yang sangat tinggi yang ada. Nah jadi nih, bagi yang mau punya pegangan konkret di kondisi market seperti ini, saham-saham berfundamental kuat yang sudah dianalisis lengkap dengan best buy price-nya seperti apa, kan bisa menggunakan watchlist GH yang nanti akan saya simpan juga linknya di deskripsi video. Dan baik lagi, kalau video ini dirasa bermanfaat, kan bisa bantu subscribe dan juga share video ini ke teman kalian juga. Karena kadang baik lagi, yang kita butuhkan bukanlah ilmu baru, tetapi pengingat untuk konsisten dengan ilmu yang kita miliki sekarang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay ikro.